Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya berada di halaman Balai Desa Watuagung bersama bapak-bapak Linmas. Semangat Pak Linmas. Oke, oke, siap. Oke, semangat. Ada kegiatan anak-anak kita dari Jambore Kabupaten Pasuruan nih. Valencia Fawas, SMP 2 Bagil, sini. Pakai. Kalau sudah dikumpulkan jak satu perlengkapannya, yang datang ke Balai Desa hanya anaknya saja. Oke, sekali lagi silakan tasnya dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan satu sesuai dengan reginya masing-masing, ditata yang rapi. Kabar Soli untuk tolong penataan. Oke. Pastikan rapi pengumpulannya, tidak berserakan. Tongkat tidak boleh tidur, tongkat harus berdiri biar kelihatan rapi. Pintu gerbang, jalur pintu gerbang tidak boleh ada barang. Jalur pintu gerbang ke Balai Desa tidak boleh ada barang. Yuk, bergerak cepat. Depan putri di belakang, hadap saya. Ya, gitu. Oke, kita sepakati dulu. Paginya sebanyak 3 kali. Pagi. Dijawab dengan kata luar biasa, tetap semangat. Selanjutnya tepuk tangan. Ya, jelas adik-adik? Kalau seorang pengelana itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah mengeluh, targetnya adalah menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Itu target pengelana. Hari ini adik-adik kita Selamat pagi. luar biasa, semangat. Sekali lagi. Semangat pagi. luar biasa, semangat. Kamu biasa berdoa. Kamu begini, kamu begini. Ayo, yang tidak bergerak saya suruh maju, kenalan memberikan satu lagu untuk teman-temannya. Semangat pagi. luar biasa, semangat. Baik, perhatikan adik-adik sekalian. Sebelum kita lanjutkan kegiatan berikutnya, kakak akan kenalkan dengan kalian dengan meditasi, relaksasi. Meditasi ini mungkin teman-teman tahu Sari lebih sering melakukan daripada kita dengan sembahyangnya, benar ya? Oke.
Jadi meditasi ini kita gunakan dengan banyak hal. Manfaatnya banyak. Satu, untuk hubungan kita, harmonisasi kita dengan Tuhan. Kalau seorang muslim sholat, terus meditasi ini bisa juga untuk penyembuhan dengan cara apa? Penguatan yang namanya sugesti, penguatan yang namanya keyakinan, aku kuat, aku sehat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sugesti ini bisa mendatangkan mendatangkan apapun yang kita inginkan, rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Karena ada sebuah keilmuan yang mengatakan, karena katanya dalam praktisi di bidang hipnosis dan neurolinguistic programming (NLP), jadi namanya afirmasi. Afirmasi ini kita menggambarkan apa yang kita inginkan, disebut terus seakan-akan kita sudah mencapai itu, dan ini mendekatkan kita kepada apa yang kita harapkan. Hari ini kita akan belajar itu. Nah, prosesnya kurang lebih nanti ada link, kita sampai 10 menit lah, nggak banyak-banyak. Kebetulan didukung sama sound yang bersih lah, ya. Jadi nanti kita praktiknya seperti ini aja, bersimak. Terus kayak orang topo, tangan-tangannya seperti ini diletakkan di atas lutut, tulang punggung ditegakkan, mata tertutup, ambil nafasnya. Belum bisa ada praktek. Iku perlu bisa, ya kamu duduk dan moro-moro tetap ini ya Allah. Ya, jadi ada sekalian, proses meditasi nanti kurang lebih seperti ini. Dilihat aja dulu. Kedua tangan seperti ini diluruskan, badan tegak, terus kondisikan rileks. Pernapasannya pakai nafas, ambil nafas dari hidung, ditahan sebentar, dikeluarkan pelan melalui mulut. Ambilnya pelan, keluarkannya pelan, ditahan sebentar, kurang lebih 3 sampai 4 detik. Jadi kita praktekkan dulu ya. Kita akan praktek 3 nafas. Ya, sekarang siapkan. Badan tegak, lambung lurus, mata terpejam, tangannya membentuk seperti yang sudah tersampaikan. Tenang saja. Bisa Anda rasakan satu ini. Kalau sudah siap, ambil nafas panjang dari hidung. Tahan sebentar, perlahan keluarkan melalui mulut. Sekali lagi ambil nafas yang panjang dari hidung. Tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Yang ketiga, ambil nafas yang panjang dari hidung. Pelan, keluarkan melalui mulut. Sekarang keluarkan mata. Sekarang yang masih tutup matanya, buka matanya. Boleh matanya dibuka. Yang masih diam, ubahlah, dibuka matanya. Ada rasa apa sekarang? Beda dengan tadi ya Anda? Tadi lebih segar, lebih fresh dan lebih pikiran kita bersyukur, terus mengucapkan rasa terima kasih, terus mengucapkan mohon maaf ya Tuhan, mohon maaf atas segala dosa-dosa saya, terus orang-orang dan sebagainya. Ini akan jauh lebih tenang dan hati kita sangat dekat sekali dengan Tuhan. Ketika kita sudah dekat, maka apapun yang kita inginkan, ngomongnya Tuhan itu lebih cedek. Tuhan, ya Allah, saya minta ini dan lain sebagainya. Oke ya, kita praktekin 5 menit. Siapkan diri kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik sekalian, kita ada di Balai Desa Watu Agung. Di Balai Desa Watu Agung hari ini kita ada sedikit sesi lah sebentar bersama Pak Didik, Kepala Desa, dan sesi sebentar karena semalam adik-adik belum mengenal tokoh-tokoh, hanya masih mengenal Kak Samsi. Hari ini ada duo legend kita. Mohon izin bisa bergabung dengan adik-adik Kak Kardiman sama Kak Ilhami. Dipakai saja langsung Kak. Sambil nanti bercengkrama dengan Kepala Desa ya. Pak Didik masih dalam perjalanan. Ini dulu, bagus. Ini legend. Ini juga legend ini.
Ini Kak Bagus. Nah, tepuk tangan untuk Pak Didi. Yoi. Nah, ini kepala desa ini. Izin. Baik. 2024 saya bilang kayak gitu. Adik-adik jawab. Penggalan kreatif menuju pramuka produktif. Coba ya, kita coba ya. Jambore Cabang 2000, Jambore Cabang Pasuruan 2024. Kanan, kiri, terus dijawab. Very good, very well. Silakan ya. Very good, very well. Penggalan Pasuruan. Jadi wajah yang murah gantikan dengan wajah yang semangat. Awas di kalau aku udah ngomong belum lagi. Semua aku. Ayo kita coba dulu ya. Penggalang kreatif menuju pramuka produktif. Iya betul ya. Penggalang apa? Very good, very well. Penggalang Pasuruan. Oke, yang itu kalian semuanya. Jambore Cabang Pasuruan 2024 penggalan kreatif menuju pramuka produktif. Very good, very well. Penggalan Pasuruan. Dua kali tepuk pramuka. Oh iya, kemarin belum kenal ya. Kalau tadi di lapangan ada teriaknya wasik gitu ya. Karena saking asiknya pramuka saya nggak bisa bilang pramuka itu asik, tapi wasik saking asiknya. Jadi wasik itu kayak gini, wasik gini ya. Kita coba dulu. Dua kali tepuk pramuka. Pramuka. Kita tangan dulu dalam kita. Baik. Begitu. Mohon izin Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina, dua-duanya ada di samping saya. Pembina dan pelatih itu lengkap jabatannya. Dan yang saya cintai, saya sayangi adik-adik saya, anak-anak saya, pramuka Indonesia. Jadi saya ucapkan selamat datang di desa kami, Desa Watu Agung. Jadi Desa Watu Agung ini punya 3 dukuh. Jadi yang di sini ini dukuh Watu Agung. Jadi kalau bahasa ininya kerajaannya gitu ya. Kemudian yang ada ditempati adik-adik kemah di sana itu Desa Watu Agung Dusun Sekar. Kemudian ada lagi satu dusun lagi yang ada di bawahnya Dusun Sekar yang ada di sebelah sana. Itu namanya Desa Talang. Jadi saya perkenalkan di sini Desa Watu Agung ini destinasi atau penghasilan yang dihasilkan oleh warga masyarakat mayoritas adalah pertanian. Jadi di sini pertanian padi. Jadi salah satu penopang penghasil beras Pasuruan itu termasuk Desa Watu Agung. Jadi di sini pagi hari ini mungkin ada adik saya ucapkan ya banyak terima kasih atas kunjungannya dan mau hadir di Balai Desa Watu Agung. Tentunya ada sedikit yang saya tawarkan. Saya ingin support dari adik-adik yang masih belia ini. Kita punya uji coba, Pak. Di situ namanya kalau biasanya orang sebut itu mina padi. Kalau yang di sawah ya ada ikan, ada padi. Tapi kalau di sini yang saya namakan itu pakan padi ikan. Jadi yang saya bikin di depan sana sama di belakang ada. Nanti kalau berminat boleh melihat yang di belakang balai desa. Jadi di sini kita memanfaatkan kualitas air. Jadi mulai dini kita edukasi, kita berupaya mulai kecil jangan nunggu tua seperti kepala desanya. Jadi berbuatlah sesuatu untuk
Minimal untuk keluarganya dulu. Setelah itu untuk tetangga. Setelah tetangga satu desa, setelah satu desa satu kecamatan. Ya. Dan selanjutnya nggak ada batasan. Ya Pak. Supaya apa? Kita hidup sekali di dunia ini ada manfaatnya untuk minimal keluarga dulu. Yang kecil-kecil ini jangan punya harapan untuk jadi anak nakal. Jadilah anak cerdas, ya. Insya Allah nanti adik-adik yang ada di sini ini harapan saya, ya minimal bisa membahagiakan orang tuanya, ya. Jangan sekali-sekali mau berangkat kegiatan pramuka nggak ada uang saku, kebetulan orang tuanya nyari sana sini, ya terlambat sedikit marah-marah. Baik apa enggak? Ya, saya yakin adik-adik saya yang ada di sini nggak punya perilaku sifat yang seperti itu. Sayangilah kedua orang tua. Ya. Jadi nanti boleh tanya-tanya di sana apa sih pakan padi ikan. Justru nanti saya ingin mencoba lagi menjadi PAUD, jadi padi udang yang air tawar. Jadi kita coba antara padi dan ikan. Supaya apa? Kita punya nasinya juga bisa menghasilkan lauknya. Jadi dua-duanya. Insya Allah apa yang akan kita lihat nanti dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kebetulan hari ini kita juga nanti akan ada ini Pak, kedamuan tamu dari yang namanya Profesor Buji. Dia mau mengedukasi warga masyarakat termasuk kepala desanya untuk merubah kultur tanah yang sudah jenuh menjadi tanah yang produktif tanpa harus bahan kimia. Jadi jam 10 siang nanti dia berkunjung ke sini, nanti akan saya ajak ke Anda lihat kondisinya baru seperti ini. Mungkin adik-adik yang nantinya sudah 10-15 tahun yang akan datang masuk ke desa Watu Agung akan pangling akan kemajuannya, pangling akan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Ya. Siapa tahu nanti di antara sekian banyak ini ada yang akan jadi bupati, ada yang akan jadi dewan. Kalau kepala desa jangan mimpi dulu, terlalu rendah ya. Jadi harapan saya nanti adik-adik yang ada di sini 10-15 tahun yang akan datang akan menjadi sosok-sosok yang dibanggakan oleh negara. Ya. Jadi saya termasuk kepala desa Watu Agung ikut mendoakan. Dan pagi hari ini mungkin tidak akan pernah bisa saya lupakan sampai kapanpun bahwa saya pernah dikunjungi adik-adik pramuka mungkin dalam sejarah baru kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak adik-adik termasuk para pelatih dan pembinanya. Terima kasih Pak sekali lagi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan selamat melakukan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan yang selalu dipandu dan didampingi oleh para pelatih ini nantinya akan bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Didi. Pesannya kalau dari kepala desa mimpi dulu, seperti Bupati C, DPRD C dan lain sebagainya. Cita-citamu adalah harapan orang tuamu, cita-citamu adalah nanti sebagai dinding, sebagai caga ini, tiang untuk mempertahankan negara ini tetap berdaulat dan Indonesia tetap ada. Tepuk tangan dulu untuk kepala desa. Baik, saya bilang tadi kalau tadi malam Anda sudah sempat kenal dengan Kak Samsi. Kak Samsi adalah tadi memang saya bilang, saya telepon kepada teman-teman yang di sekretariat, saya ingin datangkan salah satu pejabat. Nah, yang ngomong pejabat ini pejabat ini, tapi pejabat itu kadang-kadang Sino, kadang-kadang kalau yang paling pejabat. Iya betul ini senior. Jadi ini sesepuh pelatih pramuka tua. Jadi ya pramuka. Jadi gini adik-adik sekalian.
Sekilas nanti satu persatu kita kasih waktu beberapa lama untuk mengenalkan beliaunya secara mandiri, secara personal. Beliau dikeluarkan sebagai apa atau di pramuka ini kenalnya seperti apa. Baik, kita mulai dari kakak yang paling akeh pangkate ya, monggo izin. Bisa ya? Oke, silakan Kak, dikenalkan dulu sejarahnya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya ulangi sampai tidak ada yang hancur. Salam pramuka. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Watu-Waku ya. Watu-Waku, jadi walaupun watu-watu tapi agung, karena agung maka desa Watu-Waku insya Allah menjadi desa yang gemahripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo subur kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku. Allahumma amin. Kami yang saya hormati dan kita termasuk Kak Bagus, Kak Bagus Kak Ataku Sekdes, wah Pak Sekdes, alhamdulillah punya Sekdes yang masih muda, belia dan cerdas. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Maka mohon izin Bapak Kepala Desa saya memperkenalkan diri. Walaupun kelihatannya sudah tidak seganteng adik-adik, tapi ya dulu pernah ganteng dulu ya. Nah, nama saya cukup mudah dibaca, Kak Kadiman. Kak Kadiman lahir katanya ibu bapak saya. Saya nggak tahu lahir saya di mana. Katanya bapak ibu saya lahir pada tanggal 15 Maret 80 tahun yang lampau. Jadi usia saya sekarang alhamdulillah dianugerahi oleh Allah, saya sampai saat ini umur 80 tahun. Jadi ulang tahunnya 15 Maret kemarin. Saya sekarang saya masuk ke angka 81. Alhamdulillah. Ya, artinya begini, kalau orang tua kita, orang tua saya mendoakan barokah umure, barokah rezekine, barokah ilmune, manfaat uripe. Seperti jauhnya Bapak Kepala Desa tadi, beliau berusaha keras untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di Watu-Waku ini dengan cara bersinergi, berkolaborasi dengan para ahlinya, Bapak nggih. Sehingga tadi saya katakan Watu-Waku senadyan akeh watune ning tetep agung, yaitu tadi menjadi desa yang gemahripah roh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, toto tinoto kawan apik, krono pejabate pimpinane iso bisa memberi teladan ya. Seperti pramuka sistem among ya. Ada enggak yang hafal sistem among sistem, triamong sistem? Nah, apa? Nah, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handa. Seperti beliau lakukan sekarang adalah sudah melaksanakan wisma dan memberikan keteladanan kepada warganya untuk hidup lebih sejahtera lagi. Maka di dalam bidang pertanian
ya biasanya ditanami padi, tapi padi itu bisa dipetik, dipanen dengan lauk pauknya. Nah, kari tuku uyah lombok. Nah, baik adik-adik sekalian, sedikit riwayat hidup saya. Ya, saya dulu mengawali dari Pandu. Ya, Pandu. Saya tergabung di dalam kepanduan Taman Siswa. Ya, panduan Taman Siswa tahun 61, Pandu dilebur. Ya, ini sejarah pramuka, panjenengan harus, adik-adik harus tahu. Kita diberitahu apa diberitai? Beritahu ya, diberitahu. Nah, kalau diberitahu ya saya beritahu bahwa lahirnya pramuka itu pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 61. Banyak, Mak, ada panduan SOR KPI, ya, pandu rakyat, ya, pandu hari, sampai sekarang masih ada pandu hari. Ada ya, kemudian melaporkan diri untuk apa? Demi NKRI menyatu menjadi pramuka. Saya setelah lulus SMP pernah mengikuti pendidikan dasar militer untuk perebutan Irian Barat. Sedikit riwayat saya, kemudian di BKO-kan untuk penumpasan G3 plus PKI. Ini sejarah loh ya. G3 plus PKI itu sejarah, perebutan Irian Barat itu sejarah. Kalian harus tahu itu, ya. Perebutan Irian Barat itu dengan programnya Presiden Soekarno memprogram Tri Komando Rakyat, Trikora. Ini sejarah, harus tahu panjenengan semua. Ini sejarah. Maka apa itu Trikora, Tri Komando Rakyat? Satu, kibarkan sang merah putih di bumi Irian Barat. Dua, gagalkan negara Papua buatan Belanda yang diproklamirkan pada tahun 1957 di Den Haag, Belanda. Yang ketiga, laksanakan mobilisasi umum untuk merebut Irian Barat. Nah, disitulah ini sejarah. Kemudian disambung peristiwa yang sangat mengerikan. Peristiwa apa itu? Ya, peristiwa G30 SPKI. Apa tujuannya? Gampang menjawabnya. Bahwa PKI ingin merubah negara Pancasila menjadi negara komunis. Apa ciri-cirinya negara komunis? Menghalalkan segala cara. Jadi tidak ada hukum. Halal haram nggak ada, menghalalkan segala cara. Yang paling penak yaitu tadi, ya. Kalau kita nanam padi, tetangga ikut punya. Kita punya mangga, tetangga ikut punya. Kita punya pacar, tetangga ikut punya. Kita punya istri, tetangga ikut punya. Nah, itu cara kasar. Maka tahun 65 itulah terjadi pemberontakan besar yang tidak boleh terulang kembali. Kalau sampai PKI waktu itu berhasil memenangkan kudetanya, tidak akan lahir kalian-kalian. Saya sebagai salah satu pelaku sejarah. Bagaimana terjadinya G30 PKI didahului dengan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal. Kemudian apa tujuannya? Ingin merubah negara Pancasila menjadi negara komunis. Dengan cara itu PKI akan bisa menguasai Indonesia. Namun oleh Allah bahwa Pancasila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pancasila tetap menjadi pemenangnya sehingga diperingati menjadi Pancasila Sakti. Kalau nggak ada Pancasila, luar biasa. Kenapa? Saya punya pengalaman sedikit mencintai mikir. Saya punya pengalaman sedikit, nggak pamer. Saya ini anaknya orang miskin, ya. SMP saya dibiayai oleh orang tua asuh. SMA saya dapat beasiswa
sambil bekerja. Lulus dari SMA saya mendapat beasiswa lagi di perguruan tinggi di Surabaya. Lulus di Surabaya saya dipindahkan di Malang. Di Malang saya dapat beasiswa lagi untuk kuliah di 2 perguruan tinggi, yaitu Universitas Wisnu-Wardana dan Institut Teknologi Nasional Malang. Lulus dari dua-duanya belum wisuda, saya dipanggil ke Jakarta. Saya mengikuti tes untuk beasiswa PBB. Tahun 86 Indonesia insya Allah masih persiapan S2. Saya harus menempuh pendidikan S2 di luar negeri. Alhamdulillah dari 52 orang yang dites se Indonesia, Allah mentakdirkan saya termasuk yang lulus. Berangkatlah 3 orang kuliah di luar negeri. Itu semua doa dari orang tua. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah membuat orang tua sedih, apalagi sampai menangis. Seperti pesan beliau tadi, bagaimana kita berbakti kepada orang tua, maka buatlah orang tua selalu bahagia dan senang hatinya melihat putra-putrinya cerdas, berprestasi. Mulane pesen saya, mainan HP dikurangi, setuju Pak Indi ya? Iya, nah, dikurangi. Karena namanya HP itu ada positif negatifnya. Oleh karenanya saya pesan pada kalian semua, ya, start from now you have a dream, ya, to increase your knowledge. Maybe you can study in the foreign country. Bahasa Madura, ndongo kabeh, umumnya juga ajar bahasa Inggris tumbuh. Mulai sekarang kalian harus punya mimpi-mimpi seperti tadi pesan Bapak Kepala Desa. Untuk menjadi Kepala Desa pending dulu, tapi mimpi jadi bupati, jadi anggota dewan, apakah tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, monggo. Nah, kalau sudah nanti cukup di sana, baru pensiun ngelamar dari kepala desa. Tak apa-apa. Balik kan? Karena nanti itu sudah cukup. Ya kekayaannya insya Allah sudah cukup untuk membangun desa, gitu loh. Maksudnya Pak Indi itu begitu. Makanya ojo kepingin jadi kepala desa ya. Saya setuju banget itu ya. Jadi kalau saya ceritakan pengalaman saya, apa kakak tadi mana orang pikir? Enggak, orang bejo karena doa orang tua. Saya anaknya orang miskin yang dilahirkan di pantai selatan sana, anak gunung, panganannya sekopo, lek turu kemulan sarung, lek turu ning jingkrung, melungker kayak kurang itu loh, melungker ya. Nah, jadi ini kenapa saya sampaikan memotivasi adik-adik semua. Apalagi sekarang banyak beasiswa putra putri yang cerdas dan pintar, ya. Jadi adik-adik sekalian, ya, untuk pengalaman saya pernah tinggal di 6 negara. Makanya ya saya pesan sama kalian belajar dan belajar yang baik, yang giat. Jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang benar. Ojo ngurusi unjuk rasa, ojo ngurusi demonstrasi, tidak ngeritik kepala desane, tidak ngeritik bupatine, tidak ngeritik presidennya, gubernurnya, nurut. Kapan nanti persiapan jadi pemimpinnya? 2045 nanti Indonesia emas. Kalian harus ambil bagian. Saya setuju banget dengan pesan Bapak Kepala Desa tadi. Nah, jadi adik-adik sekalian, sesuai dengan apa yang saya alami, ya, Indonesia ini swargane negara-negara asing. Orang asing kalau di sini kerasan, sebab aman, tentram, semua terpenuhi. Kalau kalian di Timur Tengah balik ke berdosan mercon ya, perang terus, ya, perang terus. Nah, adik-adik sekalian, yaitu tadi, kenapa Kak Kadiman pengalaman, bukan cerita orang.
bagaimana Kak Katiman tinggal di Thailand, bagaimana Kak Katiman tinggal di India, bagaimana di Jerman, di Jepang, kemudian yang paling dekat di Singapura. Kalau Singapura nggak usah diceritakan, ya. Tapi yang negara-negara yang masih berkembang itu kecuali Jerman dan Jepang. Nah, tapi kita harus mempersiapkan diri dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan dan akhlak. Nomor satu akhlak. Sekali lagi nomor satu akhlak. Pramuka adalah pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Ya. Jadi tolong diperhatikan adik-adik sekalian, di dalam kepramukaan nanti Kak Irkamni yang akan memberikan satu wawasan tentang saya secara umum untuk bagaimana untuk mencapai cita-cita penjenengan seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kalau saya cerita tadi agak lebih, itu bukan saya pamer, bukan saya sombong. Tadi sudah katakan bahwa saya bukan orang pintar, tapi saya orang bejo yang senantiasa mendapat doa orang tua, doa saudara, dan doa teman-teman sekalian. Di dunia pekerjaan, saya pernah terakhir menjabat general manager yang memimpin 1.600 orang karyawan. Di dunia pendidikan, alhamdulillah sampai sekarang belum tasyur. Kalau Pak Irkamni sudah purna, ya saya di dunia pendidikan sekarang masih menjabat kepala MTS terpadu di Kalipang. Jadi Kak Dio tahu sendiri. Jadi pramuka itu mengabdi tanpa henti, berbakti tanpa batas. Menurut kata Bapak Kepala Desa, saya sangat tertarik dan pesan dari beliau, insya Allah akan selalu saya lakukan. Dan saya tadi malam kita dapat ilmu bahwa di sini banyak ilmu yang bisa saya pelajari untuk saya bawa pulang ke Gerati. Adik-adik belum tahu kalau di sini ada buah pisang yang berbuah bawang, ya? Belum kan? Ya, ini ilmunya. Nah, ya, ilmunya di Watu Agung ini ada pohon pisang yang bisa berbuah bawang. Nah, bagaimana caranya? Itu ada ilmunya. Maka belajarlah terus sesuai dengan moto kreatif untuk menuju pramuka produktif. Mohon maaf segala kekurangan saya, Pak Giron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekali dua kali itu pramuka. Wasih, baik sekalian. Satu hal yang saya dapat tadi yang paling mendasar, yang paling pokoknya yang paling keren di hati itu adalah bagaimana beliau hidup di tanah negara. Sing tak pikir nopo, ya apa manane nopo kabeh wong kita pikir nopo lho. Kok sing berpramuka sampai tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kalian Pak Kades, Pak Didi, Pak Jawa tapi sudah banyak yang dinyatakan dulu. Kalau saya lahir 9 Maret tahun 47, jadi usia saya sudah 77 tahun. Tapi untuk saya kalah. Orang-orang mengatakan saya Kak Metik, karena tidak ada giginya. Tanpa gigi, guyune kaki, selalu ngantuk. Ada dari kalian, jadi kalau riwayat kepramukaan saya masuk Pandu tahun 61. Saya kelas 61 itu kelas 1 SMP di SMP 1 Pasuruan. Jadi beberapa
tidak pernah berhenti. Maka demikian, karena mengabdi di dalam gerakan pramuka itu sangat-sangat hasilnya sangat bagus. Nah, contohnya saja, anak saya sekarang sudah dulu bayi, sekarang sudah jadi orang semua. Kan iya kan? Sudah disiapkan menjadi apa ya? Pendidikan yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Demikian sekalian. Ada sekalian. Kemudian ada sekalian, ada perlu saya tambahkan di Pak Kadiman tadi bahwa sejarah gerakan pramuka dari sekian banyak, dari 9 Maret kemudian 20 Mei dan 14 Agustus itu mulai adalah rapat ya, mungkin jarang diberitahu ya kakak-kakaknya, rapat Bung Karno selaku presiden mengumumkan tokoh-tokoh pandu Indonesia dari sekitar 60 panduan yang pada waktu itu di bawah partai-partai politik. Jadi tidak sekarang. Kalau sekarang yang gerakan pramuka ada berdasar Pancasila. Kalau pandu-pandu dulu berdasarkan partainya, itu merdeka dengan caranya sendiri-sendiri. Kemudian Bung Karno ingin menyatukan rapatnya 9 Maret, kemudian 9 Maret disebut sebagai hari tunas. Kemudian dilanjutkan rapat lagi tanggal 20 Mei 61 itu disebut hari kerja pramuka. Kemudian diumumkan tanggal 14 Agustus 61. Diumumkannya dari Wong Jawa, dari Wong Blitar dikepiakno, diumumkan bahwa ini ada gerakan pramuka bentukan dengan Kepersari nomor berapa? 238 tahun 68. Penggalang Garuda harus tahu. Kemudian di situ oleh presiden diberi panji. Yang punya panji hanya 4, polisi, angkatan udara yang laut, dan 1 pramuka. Jadi ada 5 panji di Indonesia. Di bawah panji ada 2 aja. 2 aja itu apa? Tanda kesatuan di TNI ya. Itu. Di kemudian Pak Wen berkeliling Jakarta. Itu kalau ingin lihat di YouTube ada itu dilihat. Kemudian bergerak gerakan pramuka sampai sekarang, tapi itu mencapai itu ada perjuangannya. Komunis akan masuk di situ. Yang dipimpin oleh Menteri PPK berarti ya, Menteri PPK, Menteri Pendidikan sekarang. Itu alirannya komunis. Jadi ingin memasukkan komunis ke dalam gerakan pramuka. Kemudian yang tahu adalah Hussein Mutahar, keturunan Arab. Hussein Mutahar yang menciptakan Paskibraka dan menciptakan apa? Syukur hari merdeka. Lupa kafe. Tidak terus lagi. Itu dia. Tahun itu kemudian dilaporkan, akhirnya itu rencana Kepresnya sudah ada, terus dibatalkan. Akhirnya diganti menjadi Kepres 238 yang taken adalah PJ Presiden juga dapat itu bukan ke depan. Itu dilakukan ada sekalian. Dan nantinya harapan kami penggalang-penggalang ini akan terus menjadi generasi bangsa, generasi penerus yang berkualitas, berwatak satria, berbudi pekerti luhur. Seperti yang tergantung pada Trisakti dan Dasarma. Tapi kalau saya menggaris bawahi Dasarma itu adalah nomor 1 dan nomor terakhir, nomor 10. Nomor 1 apa? Akhlak Indonesia. Nomor 10? Nah, itu suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Itu kata Diono angel dilakukan. Jadi menyamakan antara pikiran, perbuatan dan perkataan itu di
Yuk tangannya semangat. Oke, sip. 1. Oh, yes ya. 1, 2, 3. Yes. Tahan, dorong latihan sih. Persiapan. 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih teman-teman untuk kita. Semoga diberkati Tuhan tinggi. Salaman saling dulu biar aku ini aja kepikir kita benar-benar setidaknya menyamai beliau lah kawan. Baik. Setelah salaman kita duduk kembali, duduk lagi. Wis. Ojo mikirin tasmu, ojo mikirin barang bawaanmu sudah apa aman di buku perkemahan. Nanti silakan diambil sendiri. Silakan duduk lagi adik-adik sekalian. PR-nya satu regu harus hafal anggotanya. Jenenge. Mari kita tes siji-siji per regu ya. Oke, ya, betul. Silakan membuat lingkaran kecil masing-masing regu. Saiki wayahe yang sudah selesai bersalah itu punya bangi dua di bawah saja nggak apa-apa. Nah, satu kate. Itu diterima ini Pak. Iya. Oke, kalau sudah silakan buat lingkaran kecil masing-masing regu. Pokoknya mari meteng ya. Lah kamu belum menikah terus ngapain kalau sudah? Mana buktinya belum menikah? Baik, silakan.